pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Wiwin. Saya mahasiswa PTG Dalam Lingkungan tahun 2022, jurusan Perikanan SMK Negeri 1 Pulau Pisau, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja UKM PPG praktik pembelajaran inovatif di SMK Negeri 1 Pulau Pisau, Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya, akan tetapi sebelumnya saya akan menampilkan memberi pendaftaran kompetensi profesi guru tahun 2022 dan SKBS saya, surat keterangan bebas guru. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Syukur kepada Tuhan karena kita boleh melaksanakan kembali pelajaran kita hari ini, yaitu teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar pemijahan atau pemijahan ikan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek hadirannya dulu. Abdul Rahim, Ari Widodo, Febiati, Febrina Natalia, izin. Kesya, izin. Muhammad Aldi, Fitria Ningsi, Rahma, oke, 2 orang yang izin ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang memimpin doa untuk kita? Silakan. Terima kasih buat Aldi. Baik, saya harap sebelum kita benar-benar memulai materi kita pada hari ini, kalian sudah siap menerima pelajaran ini dengan baik. Semuanya sehat kan? Oke, terima kasih kalau begitu. Pelajaran kita hari ini itu tentang pemijahan ikan secara seni buatan. Nah, pelajaran kita hari ini itu ada hubungannya dengan pelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Ya, silakan Rama. Ciri-ciri kegiatan dan bertindak tingkat kematangan bernafasnya. Iya, jadi pelajaran kita minggu lalu itu adalah ciri-ciri induk, jantan, dan betina dengan tingkat kematangan. Nah, tentunya ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ada ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan ya, memilih induk jantan dan yang betina yang matang gonak yang siap untuk dipijahkan. Baik, pelajaran kita
Ya, Rama. Yang jantan seperti apa? Yang jantan itu perutnya lebih ramping, terus gerakannya lebih lincah, alat kelaminnya itu memerah dan membengkak. Terus yang betina perutnya membesar, gerakannya lambat, alat kelamin merah dan bengkak. Oke, jadi ciri-ciri induk jantan dan betina itu ya, kalau yang jantan seperti yang Rama bilang tadi, badannya agak langsing, terus siapa yang bisa menjawab? Di mana kita dapatnya? Hormon kelenjar hipofisa siapa? Hormon kelenjar hipofisa. Hah? Kelenjar hormon hipofisa itu kita dapat dari ikan pendonor. Ya, ikan pendonor selain dari induk yang sudah kita siapkan. Nah, seperti itu ya. Itulah gambaran dari materi kita pada hari ini yang ada hubungannya dengan materi kita minggu lalu. Baik, sebelum Ibu menayangkan materi kita melalui video ataupun gambar, Ibu akan membagikan kelompok dulu. Karena orangnya cuma berenam, jadi 2 kelompok saja. Satu kelompok 3 orang. Kelompok 1, Rahma, Ari dan juga Adi. Silakan dibikinkan kelompoknya, Rahma tinggal bagi aja porsinya aja. Tolong di apa namanya ditentukan siapa ketua kelompoknya nanti, dan ini adalah lembar kerja kalian. Nanti saat Ibu menjelaskan di sana, silakan kalian melihat atau mengamati apa yang Ibu tampilkan. Jangan lupa di lembar kerjanya itu tulis nama kelompoknya, siapa ketua kelompoknya, dan peserta kelompoknya. Ibu, ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 1, itu kelompok 2. Sambil kalian menulis nama kelompok kalian dan juga anggota kelompoknya di dalam LKPD itu, kalian sambil memperhatikan materi yang akan Ibu jelaskan untuk materi pertemuan kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini itu adalah pemijahan induk seni buatan dengan menggunakan hormon hipofisa. Nah, siapa yang bisa baca? Pengertian itu apa? Pengertiannya itu adalah pemijahan ikan secara seni buatan adalah pemijahan ikan yang terjadi dengan memberikan rangsangan hormon untuk mempercepat kematangan donat, tetapi proses ovulasinya terjadi secara alamiah di kolam. Nah, jadi pemijahan secara alami Ibu tegaskan. Pemijahan ikan itu tuh ada 3. Pemijahan alami secara alami yang dilakukan ikan jantan dan betina yang sudah matang gonat itu ditaruh saja di situ, di kolam. Ya, biarkan mereka melakukan pemijahan secara alami, tanpa campur tangan manusia, tanpa alat, tanpa bahan, tanpa apapun. Nah, di saat mereka setelah pemijahan secara alami dilakukan, baru dilakukan pemijahan yang namanya seni buatan. Dan juga yang terakhir adalah pemijahan buatan. Nah, yang kita lakukan sekarang itu adalah pemijahan ikan secara seni buatan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari pemijahan secara seni buatan. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal, terus yang kedua adalah faktor internal. Kalau faktor eksternal itu apa? Coba faktor eksternal. Hipofisa, karena pembelajaran kita hari ini berhubungan dengan hipofisa.
Problemnya hanya tidak keluar. Sambil dipijit juga supaya vakumnya itu cepat menyebar. Ya, kemudian setelah kalian selesai, kalian pijit-pijit juga ya, tempat penyuntikan lagi supaya tidak membuka. Ya, demikian proses penyuntikan. Lanjut dengan tadi berikutnya yaitu pengambilan imunisasi dari. Nah, ini kalau diperhatikan ini adalah cara pengambilan genetik. Dengan cara mengatakan tulang di beberapa. Nah, kondisikan ini di tangan dengan keadaan seperti ini. Sirip. Bisa setelah diambil dari
pendidikan kematangan benar, kesehatan hidup, dan lain sebagainya. Ikan emas atau ikan lele yang adalah harta, kelamin, dan berumur minimal 12 bulan. Berat ikan yang dijadikan donor harus sama dengan berat induk yang akan disuntik atau dipijatkan. Jika menggunakan ikan emas sebagai ikan donor, pastikan ikan emas tersebut telah beristirahat kurang lebih 2 bulan sejak masa kawin. Menyiapkan ekstra buat dari hipofisa, mengambil gelas dari hipofisa, memotong kepala ikan donor hingga putus, letakkan potongan kepala dengan mulut. Kelompok 1. Ya, untuk menyemangati kelompok 1 kita tepuk tangan dulu. Sekarang dipersilakan untuk kelompok 2 mengajukan pertanyaan berapa dulu? Satu dulu. Silakan siapa yang belum bertanya? Yang pertama kali 1, yaitu di bawah kotak ikan pendonor. Ya, jadi semua ikan itu mempunyai kelenjar hipofisa. Ya, bagaimana? Peggy ya tadi yang bertanya. Sudah puas Peggy? Nah, satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya lagi untuk kelompok 2? Ya, Abi. Rahim. Bagaimana cara pendidikan kelenjar hipofisa dan dapat dari mana kelenjar hipofisa? Jadi pertanyaannya itu dari mana didapat kelenjar hipofisa itu? Satu kembali, tapi sebelumnya klik atas dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Coba berdiri dulu semuanya karena kurang semangat. Menghadap ibu semuanya. Ya, kita sebutkan YWK. SMK, kalau ibu bilang SMK.
ikan pendonor itu yang menghasilkan ya obat perangsang itu paling sedikit itu 0,3, paling banyak itu 0,5. Baik itu kelenjar hipofisa maupun opakri. Ya, itu. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya untuk semua pertanyaan yang sudah diberikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian yang sudah berhasil menjawab. Baik, sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan post test yang berkaitan dengan materi diskusi kita pada hari ini. Silakan dijawab, ya, silakan dijawab pertanyaannya ini langsung dikumpulkan hari ini. Ya, yang pertama, sebutkan syarat ikan sebagai ikan donor pada proses hipofisa. 2. Uraikan tahapan proses hipofisa. Untuk anak-anak semuanya, karena sudah mengikuti pelajaran kita hari ini dengan penuh semangat dan berdiskusi dan bekerja sama baik di antara kelompoknya dan menjawab pertanyaan itu dengan baik, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran yang akan kita pelajari minggu yang akan datang. Ya, minggu akan datang kita tetap pada materi pemijahan ikan secara seni buatan dengan kelenjar hipofisa. Ya, nah karena pelajaran kita sudah selesai, siapa yang memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Silakan